Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Melihat hadiah kembalinya Yi Feng, orang-orang tua itu ketakutan. Yi, saudara Yi sangat sopan. Bahkan setelah bertubi-tubi sapa, tetap saja sulit untuk tenang. Ia tak pernah membayangkan suatu hari nanti ia bisa menyebut dirinya saudara bagi seorang guru seperti senior Yi. Sungguh suatu kehormatan yang langka. Baru setelah Yi Feng mempersilakan semua orang untuk duduk, mereka mulai tenang. Yi Feng kini menempati bekas kursi utama, posisi yang diharapkan semua orang dan sudah menjadi hal yang biasa. Su Zun dan Guo Jianan duduk di kedua sisi, ekspresi mereka dipenuhi rasa hormat dan kegembiraan. Bahkan setelah beberapa cangkir teh, kegembiraan itu masih terasa. Melihat sekelompok pria tua tiba-tiba gelisah seperti pemuda, Yi Feng merasa malu dan harus mengganti topik pembicaraan untuk mencairkan suasana. Semuanya, sekarang setelah kalian memiliki mayat-mayat iblis ini, kalian seharusnya bisa memulihkan kultivasi kalian. Kapan kita bisa meninggalkan tempat ini? Meskipun merasa lega bertemu dengan sekelompok rekan murid, ia masih harus menyusun rencananya untuk bunuh diri. Penjara penindas iblis tidak lagi menjadi ancaman, jadi ia tidak perlu tinggal lama. Mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Setelah hening sejenak, Guo Jianan mengepalkan tinjunya dan berbicara lebih dulu. Yi, saudara Yi, kita sudah terlalu lama terjebak di penjara penindas iblis. Vitalitas dan darah kita telah menurun drastis. Aku khawatir akan sulit untuk pulih ke kondisi puncak. Sungguh memalukan, kita harus merepotkan saudara Yi untuk menerobos penjara penindas iblis secara pribadi. Yang Mulia Tri dan yang lainnya juga mengepalkan tinju mereka, wajah mereka serius. Hanya jika saudara Yi bertindak, mungkin ada peluang untuk menerobos penjara penindas iblis. Saat ini, mereka tak sanggup lagi menyebut gelar pedang ilahi. Setelah menyaksikan kultivasi Yi Feng yang mengerikan, mereka tersipu malu mengingat mantan senior mereka. Namun, ketika tiba saatnya menerobos penjara penindas iblis, semua orang masih sedikit gugup, takut berjanji, takut terjadi kesalahan dan mencoreng reputasi saudara Yi. Guo Jianan, yang paling berpengalaman, berpikir sejenak sebelum berbicara dengan senyum dan tatapan tajam. Saudara Yi, kami telah mencari selama bertahun-tahun untuk menghancurkan penjara penindas iblis, dan akhirnya, ribuan tahun yang lalu, kami menemukan sebuah peluang. Penjara ini memiliki kelemahan, sebuah penyimpangan dari konsep sempurna yang semula dibayangkan. Kami yakin seseorang di Pulau Angin Salju pasti bersikap asal-asalan, tidak sungguh-sungguh melindunginya. Kultivasi saudara Yi sangat mendalam. Jika kita dapat memanfaatkan kelemahan itu, kita pasti dapat menghancurkan penjara ini. Dengan kata-kata ini, mata semua orang berbinar penuh percaya diri. Yi Feng juga berdiri di tempat, melambaikan tangannya, dan berangkat bersama yang lain. Tak lama kemudian, kelompok itu tiba di tepi danau yang gelap. Berdiri diam di tepi danau, mereka mengamati sejenak. Permukaan danau benar-benar tenang, tanpa retakan atau celah yang terlihat. Danau itu tampak seperti dunia yang mandiri dan tak tertembus. Tiba-tiba, semua orang saling menatap dengan takjub. Ini, ruang di depan tak tertembus, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu tidak benar. Aku ingat turbulensi spasial pernah terjadi di sini sebelumnya. Itu jelas titik lemah penjara penindas iblis. Sekarang sama sekali tidak ada kekurangan. Apa yang harus kita lakukan? Guo Jianan menatap tajam beberapa saat, raut wajahnya berubah muram. Sepertinya formasi penjara penindas iblis telah aktif, memperbaiki titik lemah itu setelah ribuan tahun. Mendengar ini, mata semua orang berbinar putus asa. Diperbaiki. Jadi, bukankah itu berarti penjara penindas iblis tidak punya kelemahan? Dua kata singkat itu membuat semua orang semakin putus asa. Bahkan sebelum sepatah kata pun terucap, keheningan total itu terasa menyesakan. Secerca harapan pupus di depan mata mereka. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini. Guo Jianan memejamkan mata, tersenyum kecut, dan mendesah pelan ke arah langit. Dulu, untuk menjebak para iblis, aku mengundang banyak ahli formasi untuk mendirikan penjara penekan iblis, berusaha menciptakan tempat keputusasaan, terisolasi dari dunia. Formasi ini sungguh luar biasa, bahkan titik lemahnya pun sembuh sendiri hanya dalam ribuan tahun. Aku tak pernah membayangkan semua ini akan kulakukan sendiri. Aku akan terjebak di sini selamanya, dan bahkan kalian akan kulukai. Semua orang merasakan duka mendalam mendengar ini, dan berdiri membeku di tepi danau dengan kepala tertunduk. Satu-satunya harapan mereka telah hancur, hampir menghancurkan tekad Taois yang telah mereka perjuangkan selama puluhan ribu tahun. Namun, tepat ketika Guo Jianan dengan canggung berbalik, siap meminta maaf kepada Yi Feng, ia melihat Yi Feng sudah melangkah maju dengan mantap, pedang di tangan, tak terpengaruh oleh kekecewaan kerumunan. Kehadirannya telah hilang, namun ia merasakan rasa tertindas yang luar biasa. Menatap pedang panjang kuno itu, ia merasakan hawa dingin di hatinya, kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Sebelum Guo Jianan sempat melihat lebih dekat, Yi Feng telah mencapai tepi danau, menghunus pedang dengan kedua tangan dan menebas ke depan.
Krak, terdengar suara nyaring bagaikan guntur, cahaya pedang menghancurkan langit dan bumi. Danau itu tiba-tiba terbelah dua. Cahaya pedang itu berkobar ribuan mil, namun tetap tak tergoyahkan. Segala sesuatu mundur di jalurnya. Ruang di ujung danau seketika hancur berkeping-keping. Sinar matahari mengalir masuk dari dunia luar, dan energi spiritual mulai mengalir masuk. Penjara penekan iblis tiba-tiba terbelah. Satu serangan menghancurkan kehampaan, membuat seluruh penonton tercengang. Boom! Cahaya pedang yang mengerikan menembus kehampaan, kekuatannya yang mengerikan mengguncang seluruh pulau, dan struktur dunia bergetar. Banyak kultivator di pulau itu bangkit dengan kaget, menatap cahaya pedang yang mengerikan itu dengan ekspresi terkejut. Dari murid biasa hingga pejabat tinggi, semua orang berdiri di udara, menatap ke atas dalam sekejap mata. Suasana tegang merasuki seluruh pulau, dan kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya mencapai surga. Di bawah tatapan orang banyak, langit tiba-tiba hancur, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak. Di gerbang luar pulau abadi yang padat, para murid biasa berdiri tertegun, wajah mereka dipenuhi ketakutan, seolah menyaksikan kiamat, tanpa menyadari peristiwa yang sedang berlangsung. Jauh di atas, di dalam istana surgawi, para pejabat tinggi pulau menyaksikan pemandangan ini dan langsung membentuk hipotesis. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dengan aura kuat berkumpul di aula utama, bergumam takjub. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kehampaan tiba-tiba hancur? Penjara penindas iblis telah ditembus. Bagaimana mungkin? Kehampaan hancur, dan iblis-iblis dilepaskan. Ini pasti penjara penindas iblis yang sedang ditembus. Bencana, bencana. Di gerbang aula utama, para pejabat tinggi menatap ngeri. Penembusan penjara penindas iblis niscaya akan melepaskan bencana dahsyat. Berbagai ekspresi kompleks menyebar, dan ekspresi para yang mulia yang bergegas masuk setelah mendengar berita itu sangat serius. Hal ini terutama berlaku untuk Yuan Qianyu, yang duduk di belakang kerumunan. Tianjiao Venerable yang biasanya angkuh dan sombong menyaksikan cahaya yang berpencar. Mendengar penjara penekan iblis telah ditembus, ia mengepalkan jari-jari gioknya karena terkejut. Menatap cahaya yang melesat di langit dengan tak percaya, ekspresinya semakin gelap. Ia tak pernah membayangkan, penjara penekan iblis yang tak tertembus ini benar-benar bisa ditembus. Ia bertanya-tanya makhluk mengerikan macam apa yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Ini bencana. Bagaimana jika kultivator fana itu berhasil melarikan diri, dan rencananya untuk menjebaknya terbongkar? Apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Begitu pikiran itu muncul di benaknya, mata Yuan Qianyu berkilat panik, seperti pencuri yang bersalah. Ia menatap langit lekat-lekat, berdoa dalam hati. Mustahil, orang itu hanyalah seorang kultivator fana. Sekalipun berbakat, ia tak mungkin bisa selamat dari teror yang tak terhitung jumlahnya di dalam penjara penekan iblis. Ia bergumam pada dirinya sendiri selama beberapa napas sebelum orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berteriak kaget. Semuanya, beberapa aura telah berhenti di udara. Mungkinkah itu iblis pendendam yang ingin membalas dendam di Pulau Angin Salju kita? Seketika, suasana di gerbang istana surgawi menjadi sangat tegang, semua orang menatap tajam ke langit. Ketika Yuan Qianyu akhirnya melihat beberapa sosok yang melarikan diri, tatapannya langsung tertuju pada wajah tampan para pemuda itu, dan pupil matanya mulai bergetar. Pemuda yang terkepung di tengah tak lain adalah Yi Feng, seorang kultivator dari alam bintang biasa. Pria ini ternyata selamat dari penjara penindasan iblis, keberuntungannya sungguh luar biasa. Ini, Yuan Qianyu terdiam karena takjub saat menyaksikan Yi Feng lolos dari maut. Sekalipun ia langsung menyadari kesalahannya, sudah terlambat. Beberapa pria parubaya menatapnya dengan tatapan curiga, wajah mereka termenung. Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, seseorang tiba-tiba berseru, bahkan lebih berlebihan daripada Yuan Qianyu. Itu, orang yang memegang tongkat itu, mungkinkah itu Tetua Guo? Benarkah? Tetua Guo, ini tidak mungkin. Puluhan ribu tahun kemudian, Tetua Guo masih hidup. Aku tidak mungkin salah. Meskipun pria itu terlihat jauh lebih tua, seolah vitalitasnya telah menurun drastis, aura dan raut wajahnya jelas-jelas Tetua Guo. Teriakan kaget itu menusuk, menarik perhatian semua orang di gerbang istana. Melihat suara-suara itu berasal dari para pejabat tinggi di pulau itu, banyak bangsawan mengepalkan tangan mereka dengan takjub. Tuan-tuan, mungkinkah Tetua Guo yang kalian bicarakan adalah? Sebelum kata-kata itu selesai, pemimpin itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Benar, tidak lain adalah Guo Jianan, pendiri Pulau Angin Salju kita, master pedang tak terkalahkan yang berkuasa puluhan ribu tahun yang lalu. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh kerumunan memucat. Tetua Guo telah muncul kembali. Dalam beberapa saat, ekspresi para pejabat tinggi di gerbang istana berubah, beberapa bahkan bergumam tak jelas, benar-benar tercengang oleh apa yang mereka saksikan. Tuan Guo telah kembali ke Pulau Angin Salju. Dunia akan berubah. Pendiri legendaris Pulau Angin Salju, setelah terbebas dari penjara penindas iblis, muncul kembali. Hilangnya dia sungguh mengejutkan, dan seolah mengungkap banyak rahasia dan pertanyaan tersembunyi, membuat banyak orang tercengang.
Hati Yuan Qianyu bergetar. Ia melirik ke langit, wajahnya pucat pasi. Dalam pandangannya, beberapa orang di langit saling menyapa. Yi Feng, yang dikelilingi di tengah, tampak sangat ramah. Ia bahkan bisa mengobrol dengan Tuan Guo sambil tersenyum, seolah-olah ia memiliki seseorang yang dekat dengannya. Sialan, kultivator fana ini telah lolos dari penjara penindas iblis dan bahkan bertemu Tuan Guo. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Yuan Qianyu menatapnya dengan iri dan dendam selama beberapa tarikan napas, ekspresinya semakin muram. Bocah ini telah mengubah bencana menjadi berkah. Ia pasti akan menggunakan kekuatan Tuan Guo untuk membalas dendam. Aku hanyalah seorang yang mulia. Bagaimana mungkin aku bisa membandingkan diriku dengan Master Pedang yang tak terkalahkan, pendiri Pulau Angin Salju? Sungguh tindakan yang keterlaluan. Setelah beberapa tarikan napas yang menegangkan dan merenung dalam diam, telapak tangan Yuan Qianyu terasa dingin karena terkejut. Ia diam-diam mundur dari kerumunan. Para pejabat tinggi lainnya yang hadir juga berdiri mematung, menatap ke atas dengan beragam ekspresi, sebagian besar dengan kilatan rumit di mata mereka. Langit dihiasi aliran cahaya, langit cerah dan matahari bersinar. Guo Jianan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat melihat cahaya siang kembali. Benar-benar hancur, penjara iblis telah hancur, dan akhirnya kita bebas. Hahaha, menatap pemandangan Pulau Feng Shui, beberapa orang dipenuhi haru, membungkuk kepada Yi Feng satu demi satu, sangat kagum dengan kultivasi kakak senior ini yang luar biasa. Saudara Yi, hari ini kita benar-benar tercerahkan. Kita tidak menyesal dalam hidup ini menyaksikan pedang tak tertandingi Saudara Yi. Saudara Yi membantu kita lolos dari masalah, dan kita akan mengingat kebaikan ini seumur hidup kita. Aku tidak perlu berterima kasih atas kebaikanmu. Jika Saudara Yi mengirim kita ke suatu tempat di masa depan, kami tulang belulang tidak akan menolak. Melihat kedua saudara itu begitu sopan, Yi Feng pun tersenyum dan membalas dengan tinju. Jangan terlalu sopan. Kita sekarang bersaudara. Ini hanya masalah sepele, tidak perlu khawatir. Wajah kedua bersaudara itu sudah keriput, memperlihatkan perubahan usia. Kini setelah mereka kembali melihat cahaya matahari, mereka mungkin tak punya banyak teman atau kerabat, sungguh disayangkan. Lagi pula, mereka bertemu karena takdir, jadi Yi Feng bertanya dengan cemas. Semuanya, apa rencana kalian untuk masa depan? Mau kemana? Guo Jianan dan yang lainnya bertukar pandang, senyum mereka memudar saat menjawab. Saudara Yi, kita sangat beruntung bisa lolos dari penjara penindas iblis. Berkat bantuanmu, aku sekarang bebas. Aku pasti akan membalas dendam pada para penjahat yang telah menyakitiku. Beberapa orang lain ikut berseru, mengepalkan tangan mereka dengan ekspresi serius. Memang, pria yang tidak membalas dendam bukanlah seorang pria sejati. Waktunya membalas dendam. Hanya dalam beberapa hari, setelah kultivasiku pulih, aku akan kembali dan membalas dendam. Hati-hati, Saudara Yi. Kita akan berpisah. Setelah kita pulih dan membalas dendam, kita akan berkumpul lagi untuk minum. Mendengar ini, Yi Feng mengangguk lega. Baiklah, memang seharusnya begitu. Karena kedua saudara ini bertekad untuk membalas dendam, sepertinya tidak perlu terlalu khawatir. Mereka tidak sedang sekarat, dan mereka seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Pria yang tidak membalas dendam bukanlah seorang pria sejati, itu benar. Sekarang setelah aku bebas, aku juga akan membalas dendam pada bibi jahat itu dan bertanya mengapa dia menipuku untuk masuk ke penjara penekan iblis. Sebelum berpisah, Yi Feng berbicara kepada saudara-saudaranya. Semuanya, mari kita berpisah sekarang. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan kirim pesan kepadaku. Aku akan membantu kalian semampuku. Mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mata mereka dipenuhi rasa hormat yang lebih besar. Masing-masing meninggalkan selembar giok berisi kesadaran spiritual mereka, mengucapkan selamat tinggal sekali lagi, lalu bubar. Menyaksikan saudara-saudaranya menghilang menjadi aliran cahaya, Yi Feng menarik pandangannya dengan lega dan melarikan diri menuju bekas kediamannya, Luoxia Tianfu. Yi Feng hitam putih yang salah terbang di atas lautan awan dan awan kemerahan, lalu kembali ke pulau-pulau terluar dalam sekejap mata. Ketenangan pulau-pulau abadi telah sirna. Para kultivator tampak terkejut oleh pergerakan penjara penindas iblis. Dalam beberapa tarikan napas, beberapa kilatan cahaya melintas. Yi Feng mengabaikan para pemalas ini, bahkan jika ia bertanya tentang bibi kejam, mereka takkan berguna. Dengan jentikan santai, ia terbang lurus menuju gua tempat tinggalnya. Mendarat di depan halaman pulau abadi, Yi Feng secara naluriah mengeluarkan token giok guanya dan hendak membuka pintu. Ketika ia mendekat, ia mendongak dan melihat gerbang sudah terbuka lebar, menandakan orang lain sudah tinggal di sana. Luar biasa, padahal baru sekian lama, dan mereka bahkan sudah memiliki kunci gerbang. Betapa cepatnya mereka merebut sarang burung murai itu. Berdiri terpaku di pintu, wajah Yi Feng dipenuhi ekspresi rumit. Pepatah, dunia ini berubah-ubah, memang benar adanya. Sebelum ia sempat melihat lebih dekat, aroma alkohol yang aneh tercium dari halaman. Kemudian, suara tawa cadel seorang pemabuk memenuhi udara.
Tidak, tidak. Hehe, dasar perempuan jalang, kau begitu sombong dulu, kenapa sekarang kau begitu bijaksana? Tuan An, aku juga sempat buta sesaat, beraninya kau mengungkit masa lalu. Buta, kurasa kau dibutakan bukan hanya karena matamu. Bagaimana mungkin seorang kultivator fana bisa dibandingkan denganku? Sekarang dia sudah mati di penjara penindas iblis, aku khawatir bahkan tak ada tulang yang tersisa. Tanpa ada orang lain di sekitar hari ini, biarkan aku mengamatimu dengan saksama untuk melihat apa yang masih kau sembunyikan dariku. Oh, menjijikan. Hahaha. Yi Feng sedikit mengernyit mendengar tawa arogan dan tak terkendali itu. Selain bibi yang kejam itu, ada orang lain yang tahu tentang masuknya dia ke penjara penindas iblis. Sepertinya ini semua sudah direncanakan, dan para pezina di rumah itu pasti bersekongkol. Tepat saat ia sedang memikirkan cara untuk mencari tahu apa yang terjadi, para bajingan itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Yi Feng perlahan melangkah ke halaman dan berbicara dengan suara berat. Siapapun yang ada di dalam, keluar. Raungannya bagaikan guntur, dan tawa di ruangan itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, An Xixuan, dengan wajah berkobar amarah, bergegas keluar dari ruangan elegan di sebelah kiri, pakaiannya acak-acakan dan urat-uratnya menonjol. Brengsek, amarah yang hampir meledak baru setengahnya mereda. Mata An Xixuan melebar, dan ia mengulurkan jari-jarinya, gemetar seolah-olah ia telah melihat hantu. Saat mereka bertemu, momentum An Xixuan tiba-tiba membeku. Ia dengan hati-hati memeriksa Yi Feng yang masih utuh, dan amarah di wajahnya sebagian besar menghilang, hanya menyisakan ekspresi terkejut dan ragu di matanya. Kau benar-benar berhasil melarikan diri dari penjara penindas iblis. Mustahil, sama sekali mustahil. Mungkinkah Yuan Qianyu menipuku dan tidak membawamu ke penjara penindas iblis? Kau cukup cakap, bahkan Yuan Qianyu pun terkesan. Kurasa kau membayarnya dengan harga yang mahal, ya. Ia langsung mengungkapkan dirinya, sebuah pengakuan tanpa perlu dikonfrontasi. Yi Feng langsung yakin, kemungkinan besar orang ini telah berkolusi dengan bibinya yang kejam untuk menjebaknya di penjara penindas iblis. Jika ia benar-benar mati, usaha mereka pasti akan membuahkan hasil. Tapi sekarang tidak terjadi apa-apa, dan semakin Yi Feng memikirkannya, semakin marah ia. Sial, bocah tampan ini, dia sungguh tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa membunuh orang, tapi dia masih saja mengoceh seperti itu. Terlalu malas untuk memikirkannya, Yi Feng mengangkat kakinya dan menendangnya. Bang, krak, sebuah suara teredam diikuti oleh suara retakan yang keras, tidak lebih keras dari petasan. An Xixuan tak sempat bereaksi sebelum ia terlempar kembali melintasi halaman, tulang kakinya yang putih menyembul dari dagingnya. Ia tergeletak di tanah, memegangi kakinya dan merintih. Kakiku, beraninya kau menyerangku diam-diam lagi. Yi Feng mengerutkan kening tanpa berkata-kata dan mengusir pemuda tampan itu. Serangan diam-diam. Kau tak pantas mendapatkannya. Sialan. Entah dari mana pemuda ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Bagaimana mungkin ia begitu bodoh? Ia pernah menderita kekalahan, namun tak pernah belajar dari kesalahannya. Bahkan seekor keledai pun tahu cara menghindari duri. Sungguh pria yang bodoh dan banyak bicara. Baru setelah menyingkirkan An Xixuan, Yi Feng merasa damai dan tenang. Namun begitu ia berbalik, wanita asing berwajah kemerahan itu membungkuk gugup. Yi, Tuan Muda Yi. Dengarkan aku, ini bukan seperti yang kau pikirkan. An Xixuan dan aku jelas tidak. Yi Feng mengibaskan tangannya dengan kesal di tengah kalimat. Enyahlah. Dia bahkan tidak tahu siapa orang ini, jadi untuk apa dia mendengarkan ocehannya, membuatnya menangis dan merintih tanpa henti. Sungguh menyebalkan. Mendengar kata-kata dingin ini, tubuh Lu Miaoke membeku. Sekalipun ada ribuan pikiran di matanya, dia tak berani bersikap lancang di depan seorang jenius yang begitu menakutkan. Dengan raut wajah penuh penyesalan yang pilu, menggigit bibir merahnya, dia mengangguk dan dengan gemetar meninggalkan halaman. Akhirnya, keheningan kembali menyelimuti halaman, dan kedamaian menyelimutinya. Yi Feng duduk santai di halaman. Sekalipun dia tidak ingin tinggal di sana, pegunungan, hutan, dan sungai di pulau itu menawarkan alternatif yang menyenangkan, cukup baginya untuk menetap sementara. Saat ini, Yi Feng tak lagi khawatir, menunggu masalah datang. Menatap aliran cahaya yang ramai melintasi langit, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang riang, seolah-olah sedang mengamati awan naik dan turun, tanpa sedikit pun minat. Seluruh pulau Feng Shui tampak ramai dengan aktivitas, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Yi Feng tetap tenang, menyaksikan badai itu. Tiba-tiba, beberapa kilatan cahaya berhenti di langit lalu jatuh, memperlihatkan beberapa sosok di depan pintu. Yi Feng menatap dengan bingung. Mata Su Qingyuan terbelalak kaget, dan para kultivator biasa di belakangnya juga terkejut. Yi, kakak senior Yi. Itu benar-benar saudara Yi. Saudara Yi ternyata tidak mati, pesan-pesan itu nyata. Tuhan memberkatimu. Beberapa orang menangis terseduh-seduh dan melangkah ke halaman untuk memberi penghormatan. Wajah-wajah teman lama yang bertemu tampak tulus, dan Yi Feng juga sangat senang memberi penghormatan. Semuanya, silakan duduk. Su Qingyuan mendekat dan menarik napas beberapa kali, matanya dipenuhi kegembiraan saat menatapnya.
Saudara Yi, kau benar-benar baik-baik saja. Kami bisa tenang. Kau sungguh diberkati telah lolos dari penjara penindas iblis. Kau pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Mata Yi Feng berbinar bingung mendengar kata-kata mengejutkan ini. Bagaimana kau tahu aku keluar dari penjara penindas iblis? Su Qingyuan menjawab sambil tersenyum, matanya dipenuhi emosi. Saudara Yi, pelarianmu dari penjara penindas iblis disaksikan oleh banyak tokoh kuat di pulau ini. Kabar telah menyebar ke seluruh sekte luar. Mata Su Qingyuan tiba-tiba membeku karena gembira. Tapi, kami juga menerima kabar dari Yang Mulia bahwa Penatua Guo masih hidup dan juga telah membebaskan diri dari penjara penindas iblis, muncul bersama saudara Yi. Benarkah itu? Yi Feng tersenyum mendengar retorika penggemar itu. Memang, Guo, Penatua Guo dan aku melarikan diri dari penjara penindas iblis bersama-sama. Saudara Su ini adalah penggemar berat Guo Jianan. Mendengar idolanya kembali ke dunia, dia pasti sangat senang. Perkenalan di antara keduanya di masa depan akan menjadi hal yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Yi Feng menatap penuh harap sambil tersenyum. Tanpa diduga, wajah Su Qingyuan berubah muram. Reaksinya benar-benar berbeda dari yang ia duga, seolah-olah ia menghadapi semacam dilema. Ia terdiam sejenak sebelum mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang Mulia telah mengirimkan pesan kepada kita, yang menyatakan bahwa Guo Tua adalah pengkhianat umat manusia dan akan bersekongkol dengan iblis untuk mendatangkan malapetaka. Ia sedang mengumpulkan para elit pulau untuk memburunya. Aku tidak percaya Master Pedang tak terkalahkan, pendiri Pulau Angin Salju, adalah seorang pengkhianat. Bagaimana mungkin sosok legendaris yang telah kukagumi selama bertahun-tahun ini menjadi orang seperti itu? Suaranya melemah, mata Su Qingyuan dipenuhi keputusasaan. Wajah orang-orang di sekitarnya juga muram, seolah-olah keyakinan mereka telah runtuh, pukulan telak yang baru saja mereka pulihkan. Yi Feng akhirnya mengerti. Jadi, saudara Guo telah menjadi sasaran kritik publik. Tidak heran Su Qingyuan bereaksi seperti ini terhadap berita kelahiran idolanya. Seperti kata pepatah, seekor harimau menjadi harimau ketika disebarkan oleh lebih dari 3 orang. Bahkan rumor dan fitnah pun secara alami akan memiliki kekuatan persuasif ketika disebarkan oleh lebih banyak orang. Dilihat dari situasinya, saudara Guo memang pergi untuk membalas dendam. Sendirian dan tanpa dasar apapun, ia kemungkinan besar tidak mampu menghadapi Pulau Angin Salju. Jika mereka mengirim pesan untuk meminta bantuan, ia harus pergi dan membantu. Yi Feng tidak membela saudaranya, tetapi hanya tersenyum dan memberikan kata-kata yang menenangkan. Saudara Su, benar dan salah dinilai oleh orang-orang. Jika kau percaya padaku, jangan berlarut-larut dalam masalah ini. Pantau terus perkembangan apapun di pulau ini. Jika ada pesan, segera beritahu aku. Kata-katanya tenang, namun penuh misteri yang mendalam. Su Qingyuan dan yang lainnya mendongak kaget, menatap Yi Feng, yang duduk setenang gunung. Tiba-tiba, mereka merasakan jarak yang jauh. Memikirkan Yi Feng dan saudara Guo keluar dari penjara penindasan iblis bersama-sama, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman yang lebih besar. Mereka berbisik dan mengangguk tegas. Oke, kita semua adalah kultivator fana. Kita percaya pada kata-kata saudara Yi, dan kita juga percaya pada Master Pedang tak terkalahkan. Mereka mengepalkan tangan sebagai tanggapan dan bergegas pergi. Yi Feng adalah satu-satunya yang tersisa di halaman. Ia menatap cahaya yang berkilauan, wajahnya tampak sangat tenang, namun dalam benaknya ia sudah menghitung langkah selanjutnya, seolah-olah cahaya yang berkilauan itu hanyalah bidak catur, dan ia adalah masternya. Tanpa siapapun di sekitarnya, mata Yi Feng tampak sangat jernih. Sejak ia meninggalkan penjara penindasan iblis, ia menyadari bahwa apa yang disebut Pulau Angin Salju hanyalah itu, dan kekuatannya sendiri telah melampaui apa yang pernah dikenal dunia. Bahkan langit berbintang pun tampak dalam genggamannya. Pulau Feng Shui tampak ramai, dengan para kultivator beterbangan di langit. Perang tak terelakkan, dan suasana tegang terus menyebar. Dari eselon tertinggi hingga murid-murid luar, semua orang sibuk menerima panggilan. Yuan Qianyu, sendirian, tetap berada di aula samping, menolak untuk pergi. Ia mondar-mandir beberapa kali. Yang Mulia yang Maha Kuasa ini, dengan jari-jari gioknya tergenggam di depannya, tak kuasa menahan gumaman panik. Mengapa kultivator biasa itu tidak mati? Sebaliknya, dia telah menemukan seseorang yang kuat. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Kenangan akan apa yang baru saja dilihatnya masih terbayang di benaknya, dan Yuan Qianyu ketakutan. Ia sungguh tak percaya bahwa anak takdir seperti itu bisa ada di dunia. Terjebak di tempat terlarang yang mengerikan seperti penjara penindas iblis, entah bagaimana ia bisa menemukan jalan kembali ke dunia. Ini sungguh keterlaluan. Dengan keberuntungan sebesar itu, masa depan anak ini pasti tak terbatas. Namun, dibutakan oleh keserakahan, ia tidak melihat kebenaran dan berkomplot melawan orang seperti itu. Ini benar-benar membuatnya dalam masalah serius. Sekarang setelah Yi Feng kembali, menunggangi kekuatan ilahi Guo Jianan, ajalnya sendiri telah tiba. Memikirkan legenda seputar Master Pedang tak terkalahkan dan pedang para dewa yang mengerikan, ia diliputi rasa takut. Yuan Qianyu merasa seolah-olah ia benar-benar hancur.
Ia mondar-mandir di aula berulang kali, wajahnya dipenuhi kecemasan, seperti semut di wajan panas, ketenangannya yang biasa benar-benar hilang. Sampai sebuah pengumuman berbisik terdengar di luar aula. Yang mulia, Yuan Qianyu tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan cemas. Apa yang terjadi? Di mana kultivator fana itu sekarang? Apakah dia datang ke istana surgawi? Anggota sekte luar itu menjawab pelan, nadanya bingung. Untuk menjawab yang mulia, dia baru saja kembali ke gua sekte luar, melukai An Xixuan, dan belum kembali ke istana surgawi. Mata Yuan Qianyu membeku mendengar berita itu. Dia tidak mengeluh. Itu tidak masuk akal. Siapapun yang telah menderita ketidakadilan sebesar itu dan kemudian mendapat dukungan dari tokoh yang berkuasa pasti akan membalas dendam dan menindas orang lain. Sekarang setelah Yi Feng bertemu tetua Guo, ia memiliki koneksi yang hebat dan pasti akan menjadi terkenal. Dengan dukungan dari tokoh yang begitu hebat, bagaimana mungkin ia tidak membalas dendam dan mengajukan keluhan? Semakin ia memikirkannya, semakin banyak keraguan yang ia rasakan. Yuan Qianyu dengan dingin mengusir tamu itu. Duduk sendirian di kursi besar, ia merasa seolah-olah pedang tajam menggantung di atas kepalanya, siap jatuh kapan saja. Jika Yi Feng mengadu ke istana surgawi, reputasinya akan hancur total. Dengan pengaruh Guo Jianan, jika kebenaran terungkap, ia pasti sudah mati. Namun, merenungkan pesan tamu itu, ia merasa ada sesuatu yang salah. Yi Feng berani kembali ke gerbang luar dan bahkan melukai An Xixuan lagi. Keyakinan seperti itu pasti didasarkan pada sesuatu, dan kesombongannya dapat dimengerti. Bagaimanapun, kultivator fana ini telah bergantung pada pengaruh Guo Jianan, dan beberapa veteran lainnya juga telah mengobrol dengannya, tampaknya sangat menghormatinya. Dengan latar belakang seperti itu, wajar saja jika ia memiliki modal untuk bertindak arogan. Namun, dengan kekuatan seperti itu, mengapa ia belum membalas? Dipenuhi keraguan, Yuan Qianyu menundukkan kepalanya sambil berpikir. Akhirnya, ia menemukan slip giok berkilauan di pinggangnya. Ini adalah perintah dari Yang Mulia. Sebelumnya, slip itu hanya akan menyala ketika pejabat tinggi mengeluarkan perintah penting, bahkan mungkin sekali dalam seabad. Namun hari ini, slip itu menyala tanpa henti. Sungguh aneh. Yuan Qianyu sedikit mengernyit, tanpa sadar memperluas indera spiritualnya. Penyelidikan ini mengejutkannya, dan ia tiba-tiba melompat berdiri. Kepung Guo Jianan. Berita mengejutkan itu membuat pupil matanya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Master Pedang tak terkalahkan akan diperintahkan untuk dikepung oleh para petinggi, dan bahkan dituduh berkolusi dengan iblis. Ini sungguh tak terduga. Meskipun terkejut, secerca pemahaman melintas di mata Yuan Qianyu. Jadi begitu, Guo Jianan dan yang lainnya diperintahkan untuk dikepung dan ditindas oleh Pulau Feng Shui. Mereka pasti tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Pantas saja Yi Feng tidak bertindak lebih cepat. Memahami situasinya, Yuan Qianyu menghela napas lega. Ia duduk kembali. Ekspresinya sedikit tenang, dan matanya kembali tenang dan jernih seperti biasa. Apapun alasannya, ini sungguh pertolongan Tuhan. Sekarang Guo Jianan dan yang lainnya sedang berjuang, dan anak ini tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan, akhirnya aku bisa sedikit lebih tenang. Aku lolos dari bencana untuk saat ini. Merenungkan masa lalu lagi, ia akhirnya menemukan petunjuk. Sekarang setelah kupikir-pikir, Yi Feng itu benar-benar aneh. Dia jelas tidak terlihat seperti seseorang dari planet Fana. Seorang kultivator planet Fana tidak mungkin memiliki senjata sihir tingkat tinggi yang mampu menahan formasiku, apalagi kemampuan untuk bertemu seseorang seperti Master Pedang tak terkalahkan. Persahabatan mereka sungguh lelucon. Bagaimana mungkin seekor semut biasa bisa mengobrol dan tertawa dengan Kunpang? Kecuali, seolah tiba-tiba menyadari sesuatu, mata Yuan Qianyu melebar. Kecuali orang ini memiliki hubungan darah dengan Guo Jianan dan yang lainnya, atau merupakan keturunan salah satu dari mereka. Ya, pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki senjata sihir seperti itu, dan bagaimana mungkin dia memiliki keberuntungan seperti itu? Aku tidak pernah membayangkan anak ini bisa begitu licik. Dengan latar belakang yang mengerikan, dia selalu menyembunyikan diri, berpura-pura menjadi seorang kultivator fana. Trik berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau ini benar-benar berbahaya. Aku hampir membuat diriku sendiri dalam masalah. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Wajah Yuan Qianyu menjadi gelap, dan sekilas kebencian dan kecemburuan melintas di matanya. Dia mencengkeram sandaran tangan kursi, tetapi kebencian itu tak tertahankan. Bahasa Indonesia, baru setelah sandaran tangan giok peri itu retak, alis sang guru yang terhormat sedikit terangkat, seringai dingin di matanya. Meskipun dia keturunan Master Pedang tak terkalahkan, lalu kenapa? Sekarang Guo Jianan tak bisa melindungi dirinya sendiri, dukungan ini bagaikan bunga di cermin, bulan di air, yang bisa lenyap kapan saja. Memikirkan hal ini, tatapan Yuan Qianyu semakin tajam. Ia membolak-balik lembaran giok satu demi satu. Setelah membaca beberapa pesan yang mendesak dan sengit, senyum mengembang di wajah cantiknya. Hahaha, Pulau Angin Salju mengepung dan menekan mereka dengan sekuat tenaga. Semua makhluk di atas level yang mulia telah dimobilisasi, bahkan para senior yang tetap menyendiri akan hadir.
Pertempuran ini sudah diputuskan. Apa gunanya Master Pedang tak terkalahkan, yang terperangkap di penjara penindasan iblis selama bertahun-tahun? Betapapun tak terkalahkannya dia di masa lalu, vitalitas dan darahnya mungkin telah menurun drastis sekarang. Dia tidak lagi memiliki ketabahan yang sama seperti sebelumnya. Bagaimana dia bisa lolos dari bencana ini? Semakin dia memikirkannya, semakin yakin dirinya, matanya dipenuhi antisipasi. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua yang lemah, yang hampir mati, menahan seluruh pulau angin salju? Dalam pertempuran ini, keuntungan ada di tanganku. Master pedang tak terkalahkan yang bermartabat telah jatuh ke dalam kesulitan seperti itu, diburu oleh kekuatan yang dia dirikan. Sungguh menyedihkan. Aku tidak akan masuk ke dalam air berlumpur ini dan akan menunggu drama ini berakhir. Kecuali ada campur tangan ilahi, Invincible Sword Master pasti akan musnah. Ia tidak akan campur tangan untuk menggagalkan musuh yang telah tumbang, risikonya tak terelakkan. Sekalipun kemungkinannya kecil, ia tak ingin meninggalkan kesalahan sekecil apapun. Selama mereka menunggu Invincible Sword Master tumbang, meskipun garis keturunan Yi Feng luar biasa, kultivasinya pada akhirnya terbatas. Ia akan mudah dikalahkan saat itu. Siapa yang peduli dengan hidup dan mati seorang kultivator fana? Semuanya terkendali. Keberuntungan anak takdir akhirnya habis. Ia hanya perlu menunggu kabar baik, dan ia akan bisa lolos tanpa diketahui. Dalam situasi di mana hasilnya sudah ditentukan, tidak ada kemungkinan perubahan lebih lanjut. Yuan Qianyu perlahan menyimpan slip giok itu, matanya penuh percaya diri. Yuan Qianyu duduk diam beberapa saat ketika slip giok mengirimkan pesan lagi. Semua yang terhormat dan tetua, segera berkumpul di Istana Surgawi untuk pertemuan ini. Tidak boleh ada penundaan. Ia menarik kembali indera spiritualnya, matanya dipenuhi keterkejutan. Pemenangnya sudah ditentukan begitu cepat. Kurasa begitu. Guo Jianan bukan lagi seperti dulu. Kekuatan tempurnya mungkin hanya 1/10 atau 1/12 dari puncaknya. Bagaimana mungkin dia bisa menahan pengepungan dan serangan seluruh pemimpin Pulau Angin Salju? Masa-masa Master Pedang tak terkalahkan benar-benar sudah lama berlalu. Kultivator fana itu tak akan lagi punya siapapun untuk diandalkan. Perlahan menyimpan kembali kepingan giok itu, Yuan Qianyu tak kuasa menahan diri untuk sedikit melengkungkan bibirnya. Beban berat akhirnya terangkat dari hatinya, membuat tetua terhormat itu sedikit merasa puas. Berpikir bahwa ia akan pergi ke aula utama untuk menghadiri pertemuan, ia segera menahan diri. Dengan ekspresi tegas, ia berdiri dan melangkah keluar aula dengan mantap. Tak lama kemudian, ia memasuki aula utama yang megah dan duduk di tempat duduknya yang biasa di belakang. Dengan tenang duduk, ia melihat sekeliling, memperhatikan banyak kursi kosong. Wajah para tetua di depan muram, dan beberapa bahkan berlumuran darah. Yuan Qianyu tertegun. Sepertinya ada yang salah. Ia melihat sekeliling dengan tenang. Bahkan mantan rekan-rekannya yang terhormat pun tak terlihat. Mereka yang hadir duduk diam, kepala mereka tertunduk. Suasana mencekam menyelimuti seluruh aula. Ini, Yuan Qianyu tercengang, tak mampu bereaksi sejenak. Hingga sang pemimpin kekuatan besar berbicara dengan suara berat. Semuanya, operasi pengepungan dan penindasan ini telah menyebabkan kerugian besar bagi Pulau Feng Shui, dengan lebih dari selusin tetua dan puluhan yang mulia terbunuh atau terluka. Ancaman yang ditimbulkan oleh iblis Guo Jianan melampaui harapan kami, tetapi Pulau Feng Shui berkomitmen untuk menjaga ketertiban dunia, dan kami tidak bisa membiarkannya lolos tanpa cedera. Tindakan balasan apa yang kalian miliki? Silakan bicara. Suara berat itu terdengar, menggemparkan seluruh aula. Hanya mendengar kebenarannya, mereka yang tidak menyaksikan pertempuran menjadi pucat, dan mereka yang berpartisipasi bahkan lebih ketakutan dan tertekan. Bisikan-bisikan memenuhi aula, dan kekacauan pun terjadi. Guo Jianan berhasil mengalahkan Pulau Angin dan Salju kami. Kultivasinya sungguh mengerikan. Lebih dari mengerikan. Dia telah terperangkap di penjara penindasan iblis selama puluhan ribu tahun, vitalitas dan darahnya telah menurun, namun dia masih memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Gelarnya sebagai Master Pedang tak terkalahkan sungguh pantas didapatkan. Semuanya, kenapa repot-repot meningkatkan ambisi orang lain sementara merendahkan gengsi kalian sendiri? Ini kenyataannya. Guo Jianan baru saja lolos dari penjara penindasan iblis, dan dia sudah sangat tangguh. Jika dia pulih ke puncak kultivasinya, bagaimana kita akan menghadapinya? Ini, bisikan-bisikan semakin keras, keributan di aula semakin menjadi-jadi. Sosok-sosok kuat di barisan depan memasang ekspresi muram, dan terdiam cukup lama. Mereka tahu bahwa orang-orang ini bukan orang biasa, dan kata-kata mereka sepenuhnya valid, justru itulah inti dari kekhawatiran mereka. Jika dipikir-pikir lagi, pertempuran ini sungguh tak terbayangkan. Guo Jianan ternyata masih memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, menimbulkan kerusakan parah di Pulau Angin dan Salju. Hasil ini sungguh menggemparkan, benar-benar tak terduga, dan membuat para sosok kuat itu berpikir keras dan ketakutan. Mengapa? Mengapa orang tua ini masih memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Ini tidak masuk akal. Mungkinkah Tuhan benar-benar memberkati orang ini? Aula itu semakin suram dan muram, sudah kacau balau.
Yuan Qianyu, yang telah lama mendengarkan, bahkan lebih terkejut, jantungnya berdebar kencang. Apakah Master Pedang tak terkalahkan itu benar-benar menakutkan? Jika ini terus berlanjut, bukankah Yi Feng akan bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya? Di masa depan, apa yang akan dia lakukan jika Guo Jianan benar-benar memulihkan kultivasinya dan menyerang Istana Surgawi? Yuan Qianyu tiba-tiba merasa hidupnya dalam bahaya. Keinginannya untuk bertahan hidup lebih kuat daripada siapapun, dan berbagai rencana jahat terus bermunculan di benaknya. Tepat saat semua orang berdebat, matanya berbinar, dan dia menggertakkan giginya lalu berdiri untuk memberi hormat. Tuan-tuan, saya punya rencana yang mungkin bisa menaklukkan iblis Guo Jianan itu. Mendengar ini, seluruh hadirin tiba-tiba terdiam, dan beberapa mata tertuju padanya. Beberapa orang kuat saling memandang dengan tenang, dan sang pemimpin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ceritakan padaku. Secara logis, Yuan Qianyu hanyalah seorang yang terhormat, tidak mungkin memberikan banyak nasihat. Namun situasinya gawat, dan dia tidak bisa menyerah. Dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Di bawah tatapan seluruh ruangan, Yuan Qianyu membungkuk dengan anggun. Hormat saya, jawabnya. Ketika Guo Jianan meninggalkan penjara penindas iblis, ia ditemani oleh seorang pemuda bernama Yi Feng. Ia mengaku berasal dari bintang fana, tetapi dari yang kupahami, ia dan Guo Jianan tampaknya memiliki hubungan dekat dan kemungkinan besar adalah juniornya. Di tengah kata-katanya, kilatan cahaya melintas di mata beberapa tetua. Apakah kau bilang menangkap orang ini akan membuat Guo Jianan ragu? Ya, memang ada pemuda seperti itu di samping Guo Jianan ketika ia keluar dari penjara penindas iblis. Rencana itu tampaknya masuk akal. Memang, jika kita tidak bisa mengalahkan Guo Jianan, tidak bisakah kita juga mengendalikan keturunannya? Kita harus menyerang ular itu di bagian terlemahnya, dan Yi Feng adalah titik lemahnya. Orang-orang ini kejam, siasat dan kelicikan mereka begitu kejam sehingga mereka mengerti maksud Yuan Qianyu bahkan sebelum ia selesai berbicara. Pria tua di ujung meja merenung dan mengelus jenggotnya. Meskipun taktik ini mungkin tidak adil dan jujur, menangkap iblis bukanlah ide yang buruk. Waktu yang luar biasa membutuhkan tindakan yang luar biasa. Kata-kata persetujuan itu memicu diskusi panas dan gaung dari para hadirin. Penguasa pulau itu bijaksana. Kau benar sekali. Sekalipun Guo Jianan mengabaikan sentimen duniawi, dia tidak akan pernah mengabaikan keselamatan kerabat sedarahnya. Jika kita bisa menangkap anak ini, kita pasti akan mengganggu ketenangan pikirannya. Menyerang jantung adalah strategi terbaik. Ini strategi yang brilian. Sanjungan mengalir dengan alami, dan kebanyakan orang menyatakan persetujuan mereka atas rencana brilian ini. Yuan Qianyu bukanlah orang yang mudah ditipu, memanfaatkan kesempatan untuk memberikan pujian. Penguasa pulau itu bijaksana. Bawahanku hanya memiliki sedikit inspirasi, tetapi penguasa pulau melihat segalanya. Kebijaksanaan seperti itu di luar jangkauan kita. Junior bernama Yi Feng itu, yang sebelumnya mengaku sebagai kultivator fana, pasti telah menyusup ke pulau Feng Shui kita untuk menyelamatkan Guo Jianan. Dia saat ini berada di gua gerbang luar. Melirik wanita terhormat yang menunggu sapaannya, kepala pulau menyipitkan mata dan melambaikan tangan dengan tenang. Kalau begitu, kau akan memimpin pasukan dan menangkap anak ini. Pencapaian luar biasa itu langsung terasa di pundak mereka, membuat banyak orang berkobar kegirangan saat mereka segera berdiri dan meminta perintah. Yuan Qianyu, berseri-seri bangga, langsung menjawab dengan hormat. Sesuai perintahmu. Hanya dengan beberapa patah kata, ia meredakan krisis dan, melalui rencana licik untuk membunuh dengan pisau pinjaman, mendapatkan kekaguman kepala pulau. Berapa banyak yang bisa menandingi kebijaksanaan membunuh 3 burung dengan 1 batu? Memimpin sekelompok ahli keluar dari aula, Yuan Qianyu, penuh semangat, menyapu kehampaan. Terlepas dari dukungan atau garis keturunan, kejatuhan hanyalah sesaat. Ia telah melihat orang-orang yang disebut jenius sebelumnya, dan kali ini pun tak terkecuali. Hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan dan keberanian yang akan menang dan naik ke jalan tertinggi. Bahkan jika Yi Feng benar-benar keturunan Guo Jianan, lalu kenapa? Ia hanyalah batu loncatan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.